Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan jawab pertanyaan member. Yang ditanyakan adalah sebelum menikah apa sih hal yang harus dipahami? Kemudian apa saja hal yang harus didiskusikan dengan calon pasangan? Nah, sebelum saya memberikan jawaban, bisa bantu klik like dan subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan update-update materi berikutnya. Oke, langsung saja. Jadi sebelum menikah itu ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Ada 3. Yang pertama, bahwa uang itu dibutuhkan hampir di semua aspek kehidupan. Ini sesuatu asumsi dasar ya, bahwa hampir semuanya itu butuh uang. Kita makan, kita minum, bayar listrik, kayak gitu. Kita pengen sehat, nah itu semua juga butuh uang kayak gitu. Pengen dapat pendidikan yang bagus itu butuh uang. Nah, lalu karena semuanya itu hampir membutuhkan uang, kalian harus paham nih bahwa nanti setelah menikah, yang kedua ya, kalian tidak lagi ditanggung oleh orang tua. Jadi setelah menikah, kalian bertanggung jawab terhadap keluarga kalian sendiri. Jadi yang awalnya itu mungkin semuanya tuh kalian masih ditanggung orang tua ya, mulai dari makan, pakaian kalian, pulsa, uang saku, itu kan intinya dari orang tua semua ya. Nah, ini berpindah jadi tanggung jawab kalian sendiri. Kalian perlu beli makan sendiri, beli pakaian dengan uang kalian sendiri, dan lain sebagainya. Nah, karena tanggung jawabnya sudah berubah dari orang tua menjadi ya kalian penuhi sendiri, maka kalian perlu memahami hal yang ketiga ini, yaitu cara mengelola keuangan. Jadi, biar semua kebutuhan kamu itu terpenuhi, kamu perlu belajar mengelola keuanganmu. Sejak kapan? Sejak punya penghasilan. Jadi, sejak kamu itu punya penghasilan, sebisa mungkin belajarlah untuk mengelola keuanganmu. Biar apa? Ya agar kebutuhan kamu dan anak-anak, kebutuhan pasangan itu bisa terpenuhi. Tidak hanya kebutuhan saat ini, tapi juga kebutuhan kalian di masa yang akan datang nantinya. Dan juga biar tidak sampai berhutang. Memang hutang itu tidak dilarang ya, tapi hidup dengan tidak adanya hutang itu jauh lebih tenang. Jadi kalau misalkan kalian itu nggak bisa ngelola uang, kemudian harus berhutang sampai hutangnya itu banyak, jujur ini itu akan sangat mempengaruhi kualitas pernikahan kalian, kualitas hidup kalian. Jadi kalian tuh akan sering kepikiran, nggak fokus, kerja itu ya kepikiran dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin sejak punya penghasilan, belajarlah untuk mengelola keuangan kamu. Nah, di poin yang ketiga ini, cara mengelola keuangan, karena cukup panjang, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang berikutnya tadi ya. Apa saja hal yang harus didiskusikan dengan calon pasangan? Jadi, yang perlu kalian diskusikan adalah yang pertama, kondisi keuangan. Kondisi keuangan yang seperti apa? Nah, ini yang kalian harus pahami sih. Jadi masing-masing pasangan, kamu dan calon pasanganmu itu harus tahu saat ini punya hutang enggak, kayak gitu. Jadi coba gali informasi, kira-kira punya hutang apa, kemudian punya tanggungan siapa aja, pemasukannya itu berapa, kemudian pengeluarannya itu berapa. Jadi kayak gini, dulu sebelum saya menikah itu juga sama-sama tahu kayak gitu kondisi keuangan masing-masing. Jadi saya waktu itu sebagai guru pertama kali kerja, pemasukannya segini, 500.000 pas pertama kali ngajar itu. Nah, pasangan berapa? Oh, karena dia sebagai pegawai kantor ya gajinya UMR saat itu. Nah, ini kan akhirnya sama-sama tahu, oh pemasukannya itu sekian. Lalu saat belum menikah kita juga saling terbuka. Saya punya tanggungan apa, pasangan punya tanggungan apa. Di situ saya cerita kalau saya setelah tahun kedua kerja, pindah kerja dengan gaji waktu itu 900.000, itu punya tanggungan motor, karena waktu itu belum ada kendaraan. Jadi saya punya cicilan motor, itu saya terbuka ke pasangan karena nanti pasti akan mempengaruhi keuangan setelah menikah nantinya. Lalu saya juga cerita kalau
ini saya masih nanggung adik loh ya, jadi adik-adik yang perlu saya biayai sekolahnya. Nah itu saya tunjukkan juga, dan dia pun juga terbuka kalau dia anak terakhir ya tidak ada tanggungan seperti itu. Nah kondisi-kondisi keuangan yang seperti ini yang perlu kita bahas sebelum menikah. Biar apa? Biar saat menikah itu nggak kaget. Yang pertama ya, jadi silahkan diskusikan kondisi keuangan kalian masing-masing. Nah, kalau sudah, silahkan bahas tujuan keuangannya. Jadi masing-masing kita, saya dan suami itu kan pasti punya tujuan keuangan. Begitupun juga dengan kalian. Kalian pasti punya tujuan keuangan kan? Nah, silakan diskusikan. Samakan tujuan keuangan kalian. Kira-kira nanti setelah menikah itu mau apa? Apakah mau beli rumah dulu ataukah mau ngumpulin modal usaha dulu? Nah, ini nanti akan sangat mempengaruhi keuangan kalian saat sudah menikah. Misalkan gini, saat ini pasangan kalian itu bekerja, tapi nanti ada keinginan untuk membuka usaha. Maka ini kan nanti bisa jadi salah satu tujuan keuangan, yaitu memiliki modal usaha. Nah, seperti itu. Jadi perlu kalian tahu tujuan keuangannya itu apa saja, biar punya pandangan yang sama sejak awal. Nah, kemudian yang ketiga itu yang perlu didiskusikan adalah bagaimana cara mencapainya. Karena sudah punya tujuan keuangan ya, nanti kita diskusikan nih cara nyampainya itu gimana. Karena punya tujuan, terus gimana cara kita mengumpulkan uang biar tujuan ini tuh bisa tercapai. Tanyakan ke pasangan. Nanti ketika sudah menikah, apakah saya itu boleh bekerja atau enggak, buat istri ya terutama, karena karena ada beberapa kondisi di mana suami itu menginginkan, oh hendak istrinya di rumah aja lah, fokus nanti semua aku biayai. Nah itu pastikan di awal apakah nanti setelah menikah boleh kerja atau enggak, karena ini nanti akan mempengaruhi pengelolaan keuangan. Dua sumber pemasukan dengan satu sumber pemasukan pasti akan berbeda, jadi pastikan dulu di awal. Kalau sudah, tanyakan juga ke pasangan, nanti itu yang mengelola keuangan itu siapa, apakah saya ataukah kita kelola masing-masing. Maksudnya begini, maksudnya kamu nanti tanggungan jawabnya itu untuk bayar ini, pemasukanku untuk ini. Nah itu coba diskusikan di awal, karena kalau tidak seperti itu bisa jadi nanti akan ada kaget ya, atau ya konflik ya, dan itu tidak kita harapkan. Nah, kalau sudah kalian diskusikan bagaimana cara mencapainya, jangan lupa cari tahu juga kebiasaan pasangan kamu tentang uang dan bagaimana mindsetnya tentang uang. Jadi ini itu penting ya, karena akan mempengaruhi kondisi keuangan kamu nantinya. Misalkan kebiasaan tentang uang, kebiasaan belanjanya, apakah pasangan kamu itu termasuk orang yang ikut-ikutan, yang FOMO kayak gitu. Nah kalau kayak gini ya siap-siap keuangannya ini akan banyak terpakai untuk hal-hal seperti itu tadi. Atau pasangan kamu itu kebiasaannya begini, pengenlah beli barang A kayak gitu, bentar tapi aku tak nabung dulu. Nah cobalah gali hal-hal yang seperti itu. Kalian sependapat enggak dengan cara berpikir pasangan kalian tadi? Kalian bisa enggak menerima kebiasaan-kebiasaan tadi? Nah selain kebiasaan juga cari tahu tentang mindsetnya dia tentang uang. Jadi apa ya, kalau misalkan kan ada ya orang itu yang mindsetnya, wah apa yang kita dapat sekarang ya wis kita gunakan sekarang, habis nggak apa-apa, masalah nanti butuh uang ya kita cari nanti, kita pikir nanti. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang pola pikirnya ini dapat uang ya apa caranya kita kelola buat nanti. Jadi ada yang hal-hal di masa datang itu yang dia pikirkan sekarang dan dia persiapkan mulai dari sekarang. Nah itu sih hal yang perlu kalian diskusikan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja ya di kolom komentar.